Akhirnya aku pun pulang kembali ke kampung halaman bertemu keluarga tercinta. Di sini kayaknya wajahku cerah banget ya teman-teman, nggak kayak kemarin pas berangkatnya itu muka lesu. Dan ternyata itu pengaruh loh. Begitu nyampe aku tuh seger bugar, nggak mabok gitu. Jadi itu sebenarnya mabok itu sugesti. Nah ini aku sudah mulai masuk ke jembatan Kahayan. Jadi teman-teman kalau mau ke Kuala Kurun, teman-teman kudu tahu supaya persiapan sama makanan atau cemilan selama perjalanan karena lumayan jauh, jadi perlu persiapan minuman, snack, cemilan, terutama yang belum pernah ke Kuala Kurun. Jadi ditempuh kurang lebih 4 jam atau kita ambil lambatnya itu 5 jam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berangkat jam 10, kita makan siangnya itu paling enggak 2 jam perjalanan atau jam 1 ya teman-teman. Kadang-kadang bisa lebih karena enggak setiap kampung punya warung makan yang memadai. Jadi kudu persiapan snack, cemilan atau buah ya teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki jembatan layang Kitawi itu. Perjalanan kali ini juga lumayan lancar. Memang ada sedikit antri tadi, tapi itu enggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Jadi semuanya lancar begitu. Ini kami semua juga nggak ada yang mabok, syukur. Puji Tuhan nggak ada yang mabok juga. Karena kondusif, nggak ada yang ngerokok gitu di dalam mobil. Jadi semuanya normal 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 aja dan penumpangnya cewek semua di sini kali ini. Saya berangkatnya dengan supir yang sama ya teman-teman. Saya nggak mau dengan yang lain. Karena perlu persiapan mental kalau supir yang lain entah dia ngebut atau apa, jadi kebawa kepikiran itu biasanya bikin saya mabok. Jadi saya tetap konsisten pakai supir yang sama. Jadi kemana-mana saya tuh pesen sama dia, aku minta tolong disupirin gitu. Nah ini perbaikan jembatan yang kemarin itu masih dalam tahap perbaikan, pemasangan kawatnya sebelum dicor. Ya begitulah jalan di Kuala Kurun, arah Kuala Kurun Pangraya ya teman-teman. Kayaknya cuman sebentar bagus, balik lagi mungkin ya pengaruh ke struktur tanah dasarnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa seperti jalan-jalan lain yang ini, yang sepanjang tahun itu bagus. Jadi beda hari kadang tempatnya juga bisa beda kerusakannya. Kemarin mulus-mulus aja, tiba-tiba kita lewat lagi hari ini bisa lubang dalam begitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita ini kan bahwa itu mulus-mulus saja perjalanan atau jalannya mulus karena ya memang seperti itu dan mobilitasnya juga lumayan padat karena ini juga eh, akses satu-satunya menuju Kuala Kurun yang terdekat. Ada sih yang melingkar jauh, cuman kan dia lebih jauh jarak tempuhnya, lebih dari 5 jam dan jalannya juga cuman jalan tanah sebagian begitu. Ini lumayan panjang juga videonya. Ini juga kami lumayan ada antrian truk. Biasanya juga kalau hari Jumat atau hari Minggu, kalau musim orang kalau di Bandung atau Jakarta itu harus puncak gitu, harus orang ke puncak. Kalau di sini itu harus orang ke Palangkaraya kalau hari Jumat dan orang ke Kuala Kurun kalau hari Minggu untuk bekerja lagi di hari Senin begitu teman-teman. Jadi sekali lagi diingatkan bagi yang baru pertama kali ke Kuala Kurun agar persiapan untuk snack cemilan supaya nggak kelaparan di jalan. Apalagi kalau ada yang macet atau jembatan jebol kayak kemarin atau ada yang melintang, jadi nggak bisa lewat selama itu kan bisa kelaparan. Apalagi kalau di tengah-tengah nggak ada warung atau nggak ada kantin sama sekali. Jadi perlu persiapan air minum dan cemilan. Ini jalannya juga masih perbaikan atau jembatannya kemarin masih perbaikan. Panjang sekali. Tapi ini lumayan ya teman-teman. Yang penting itu lancar meskipun kita pelan tapi lancar, nggak sampai macet gitu teman-teman. Nggak sampai yang antri berjam-jam seperti kata cerita orang. Puji Tuhan nggak pernah mengalami yang antri berjam-jam ya teman-teman. Karena kalau biasanya kalau kita mau ke Palangka, kita pasti pantau dulu keadaan lalu lintas sepanjang Kuala Kurun. Bagaimana kondisi jalan, apa banjir apa enggak. Kalau biasanya banjir atau ada yang rusak atau ada yang antri, diusahakan ditunda aja sebentar sehari. Biasanya sudah mulai lancar begitu. Karena tidak mungkin itu dibiarkan antri berhari-hari karena ini satu-satunya mobilitas orang dan barang ke Kuala Kurun untuk
apa namanya, bahan-bahan makanan atau sembako supply dari ibu kota atau dari manapun. Pokoknya dari sinilah jalan. Jadi tidak mungkin dibiarkan terbengkalai ya teman-teman. Jadi pasti akan diperbaiki. Ya memang perlu waktu. Nah ini ada antrian juga, tapi tetap lancar meskipun kita harus pelan-pelan dan toleransi dengan antrian sesuai jalur kita masing-masing. Dan kita pun melaju terus ke Kuala Kulu. Dan ini jembatan yang kemarin terkenal itu jembatan Ripi ya teman-teman. Ini sudah juga dalam tahap perbaikan. Kita pun tetap melaju seperti biasa, tetap lancar, nggak ada yang berarti nggak yang ngantri, nggak ngantri berjam-jam. Kita tetap melaju ke kota Kuala Kurun tanpa kendala apapun, dan akhirnya kita pun bisa sampai. Ini aku nggak videoin sampai yang masuk kota Kuala Kurun ya teman-teman, karena aku ketiduran. Jadi aku ngambil yang spot-spot yang kira-kira ada yang ngantri saja. Ini di daerah sepertinya daerah Kampuri yang ini. Jadi memang ada yang ngantri karena jalannya ini berlubang. Jalannya berlubang, jadi kita perlu hati-hati supaya nggak kesenggol yang lain. Tapi tetap lancar, nggak sampai yang kita ngantri berjam-jam. Kalau kita tertib, nggak bakalan kita macet ya teman-teman. Biasanya yang bisa ngantri berjam-jam itu karena ada ego masing-masing pengen mendahului, akhirnya malah nggak bisa lewat. Jadi kalau kita punya toleransi, nggak pakai ego dan ngantri, ya bisa aja lancar dan nggak ngantri berjam-jam begitu. Nah, begitulah keadaan jalan kota Kuala Kurun. Ya, maksudnya Kuala Kurun, Palangkaraya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and comment and share. Yeah. Sampai jumpa di video selanjutnya.